Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Tim pemerintah tidak menolak adanya karir spesialis. Namun, yang menjadi permasalahan adalah bentuk glorifikasi yang berlebihan yang ada saat ini. Setiap orang bebas dalam memilih dan menekuni apakah ingin menjadi spesialis atau generalis. Jika glorifikasi spesialis terus dikobarkan, maka akan berdampak pada masyarakat, pencari tenaga kerja, dan juga penyedia tenaga kerja itu sendiri. Pertama, mari kita lihat dari segi masyarakat. Glorifikasi spesialis membatasi masyarakat kecil untuk belajar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengapa? Karena untuk mendapatkan sertifikat atau gelar spesialis membutuhkan banyak waktu dan biaya. Oleh sebab itu, dari case ini kita dapat menyimpulkan bahwa biaya bisa membatasi orang berkompeten untuk maju. Yang mana secara umum kita tahu bahwa sertifikat spesialis tidak menjamin kualitas skill yang dimiliki oleh seseorang. Bahkan terkadang, orang yang tidak memiliki sertifikat memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang yang memiliki sertifikat, dikarenakan mereka lebih banyak praktek atau memiliki banyak wawasan, bukan hanya teori atau sertifikat yang bertuliskan spesialis. Kemudian dari segi pencari tenaga kerja dan juga penyedia tenaga kerja sendiri. Adanya glorifikasi karir spesialis akan menekan tingginya angka pengangguran yang ada. Mengapa bisa terjadi? Hal ini karena perusahaan akan meningkatkan standar syarat seseorang untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Misalnya, sebuah rumah sakit akan membuka lowongan kerja untuk kedokteran. Kemudian, jika rumah sakit tersebut hanya membutuhkan spesialis untuk spesialis paru-paru, maka spesialis-spesialis yang lain akan tersingkirkan. Begitu juga dengan hal-hal yang lain atau media yang lain. Dan ini akan menimbulkan yang namanya gejolaknya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, hal ini juga menyebabkan hanya orang-orang yang memiliki uang dan bersertifikat saja yang bisa terjun ke dalam dunia kerja. Kemudian menanggapi pendapat dari tim kontra yang mengatakan bahwa kesempatan dan akses itu selalu ada. Namun, bagaimana jika kesempatan yang ada hanyalah dikhususkan untuk spesialis-spesialis saja dikarenakan glorifikasi karir spesialis ini? Zaman selalu berubah. Jika seseorang hanya mahir dalam satu spesifik skill saja, hal ini bisa menyebabkan orang tersebut tidak bisa bersaing dengan hal-hal lain yang baru yang akan bermunculan. Saat ini sedang tren marak-maraknya spesialis kesehatan karena mewabahnya COVID-19. Namun, bagaimana jika ke depannya muncul hal-hal baru yang tidak berkaitan dengan gelar spesifik tersebut? Tentu saja, orang tersebut akan kesulitan untuk bergabung. Tim kontra mengatakan bahwa seseorang bisa saja lagi mengambil atau mempelajari spesialis baru sesuai dengan keadaan zaman atau konteks yang ada tanpa mengeluarkan biaya, yaitu melalui magang. Kita tahu bersama, magang artinya keluar dari kampus kemudian terjun ke dalam dunia kerja. Menurut kami, statement ini malah mendukung argumen kami sebagai tim pemerintah. Ketika seseorang keluar dari kampus kemudian melakukan magang di luar, itu artinya seseorang akan mengeksplor lebih banyak lagi ilmu yang dimana mereka tidak dapatkan di kampus. Jadi hal di sini, hal spesialis tidak dibutuhkan. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Pidato akan dimulai dalam 3, 2, 1. Kemudian, mengingat bahwa orang-orang yang memiliki spesialis bisa merugikan orang-orang yang memiliki status quo yang lebih rendah. Apalagi dengan adanya glorifikasi tersebut, orang-orang
membuat orang-orang generalis tidak punya kesempatan yang sama atau tidak memiliki hak istimewa bagi mereka, karena mereka mungkin tidak memiliki dari segi finansial atau mungkin dari kondisi yang lain seperti kesehatan, mereka tidak memenuhi syarat sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjadi seorang spesialis. Jadi jatuhnya seperti suatu pilih kasih terhadap suatu komunitas atau suatu individu atau suatu kelompok yang menyebabkan adanya ketidaksukaan kemungkinan bagi masyarakat generalis kepada spesialis. Kemudian dengan adanya glorifikasi ini membuat generalis tidak bisa membuat hal-hal yang banyak di bidang tertentu, yang di bidang yang lebih spesifik itu. Jadi kalau mau membantu itu tidak bisa. Kemudian juga berdampak pada peningkatan standar pada suatu lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang otomatis akan kesulitan mencari pekerjaan karena tingginya standar pada suatu lapangan pekerjaan tersebut. Kemudian orang-orang ketika mereka lahir, orang-orang lahir itu memiliki kebebasan untuk memilih. Namun dengan adanya glorifikasi ini, orang-orang ketika memilih karirnya, ketika memilih pekerjaannya, mereka menjadi lebih terdesak, di bawah tekanan, baik dari mungkin dari pihak finansial ataupun kesehatan ataupun bahkan dari masyarakat. Oleh karena itu ekspektasi masyarakat pun otomatis dengan adanya glorifikasi ini juga menjadi tinggi. Masyarakat cenderung lebih terpaku, lebih terdoktrin untuk memilih menjadi spesialis karena mereka akan berpikir, oh ini adalah cara cepat untuk mendapatkan uang yang besar, dan ini cara yang cepat juga untuk lebih cepat mungkin dapat mendapatkan hak istimewa. Kemudian untuk orang-orang yang bertalenta, yang bakat bidang lain, yang bukan yang bidang lain tapi bukan spesialis, menjadi terpaksa juga untuk terpaku untuk bekerja di bagian spesialis karena seperti hal tadi mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian merespon pada argumen tim oposisi, mengingatkan bahwa akses untuk menjadi seorang spesialis itu tuh tidaklah mengeluarkan biaya yang kecil, itu mengeluarkan biaya yang besar juga. Sehingga seperti yang saya mention sebelumnya, itu juga membuat generalis menjadi kesulitan. Kemudian juga dilihat tadi sudah ditegaskan sebelumnya bahwa spesialis mungkin hanya akan difokuskan pada beberapa era saja. Jika masa depan mungkin spesialis tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, yang membuat orang-orang dengan spesialis itu memiliki kesulitan untuk bergabung dalam masyarakat dan melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan umum yang bisa dilakukan oleh generalis. Oleh karena itu, berdasarkan argumen-argumen dan bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami sampaikan bahwa kami yakin sikap kami menyetujui mosi ini adalah sangat benar. Sekian dan terima kasih.